Perjalanan kali ini tuh bener-bener tanpa rencana yang matang ya. Tanggal 23 kita rencanain, tanggal 25 langsung jalan. Pagi-pagi kita packing segala macem di kosan gua, jam 10 langsung cabut. Gas kan? Supir kita kali ini. Berjina. Ngapain? Dari Sumedang kita jalan menuju kota Garut, tempat di mana Gunung Guntur berada. Sebelum berangkat, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Yuk. Dadah. Karena. Ada kan? Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih? Dan di perjalanan tuh pas kita sampai kota Garut, wih, Gunung Guntur tuh udah mulai kelihatan. Sekitar 2 jaman lah kita sampai di basecamp Citiis. Basecamp yang paling banyak disinggahi para pendaki. Karena emang ini basecamp satu-satunya yang udah legal dan memiliki trek yang jelas buat menuju puncak. Kita turunin barang, melakukan registrasi, briefing mengenai jalur pendakian. Sekitar jam 1:30 kita memulai pendakian. Sirna. Pendakian kali ini gue ditemani sama 3 orang rekan kampus yang memiliki tujuan sama, refresh otak pasca seminggu penuh menjalani UAS. Ada Badrun, Komeng, sama Yosia. Ditambah lagi kita merasa beruntung banget karena kita ditemani oleh Kang Wekwok, salah satu volunteer yang ada di Gunung Guntur. Di jalan Kang Wekwok bercerita banyak banget. Mulai dari spot-spot indah, hewan dan tumbuhan yang ada di sini, sampai kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Gunung Guntur. Kita mengabadikan batalan seorang muslim. Dan di balik sini ternyata ada seorang tidak tahu agamanya apa. Dia lu menjadi minum musim. Gila. Pendakian kali ini didukung oleh Al-Maksum, Produk pesantren tapi digunakan untuk membatalkan puasa. Waduh. Pembicaraan kita berlangsung menemani perjalanan menuju pos 3. Kata Kang Wekwok, dulu puncak Guntur ada 4. Tapi sekarang puncak 4 sudah ditutup dengan alasan berbahaya karena banyak hewan-hewan buas yang berkeliaran di sana. Tapi ada pernyataan Kang Wekwok yang cukup membekas di hati gue. Dia bilang sebenarnya ada yang lebih berbahaya dari hewan-hewan buas, yaitu manusia. Sampai di pos 1 kita ngurusin maksi dan melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum menuju pos 2, karena konon pos 2 adalah daerah rawan terjadinya pencurian, Kang Wekwok menyarankan Yosia yang menggunakan salah satu tas carrier branded yang cukup mahal untuk ditutupi oleh cover bag. Karena tas merek itulah yang biasanya jadi incaran para pencuri. Di jalan kita nemu sungai dan air terjun yang airnya tuh jernih dan segar banget cuy. Kita cuci muka dan basah-basahan dikit buat nyegerin badan sekaligus menunaikan ibadah sholat asar. Satu hal yang jadi favorit gue di tempat itu, suara aliran airnya itu coy, memberikan ketenangan tersendiri sih buat gue. Kita besok akan ke sono puncak PHP. Puncaknya ada di belakang gunung ini nih, bukit ini. Sampailah kita di pos 3, tempat dimana kita akan bikin tenda dan istirahat sebelum besok di pagi buta kita melakukan summit attack.
Sekitar jam 2:30 lah kita bangun, masak, sahur. Habis itu kita mulai pendakian menuju puncak. Tengah perjalanan, ketika matahari udah mulai keluar, gila. Itu tuh yang bener-bener memanjakan mata banget sih buat gue. Karena ini pendakian pertama gue ke Gunung Guntur, gue tuh nggak nyangka banget sama kondisi jalanannya yang kayak gini. Jalanannya benar-benar berbatu, miniatur Semeru. Matahari dan gunung-gunung lain mulai kelihatan tuh. Kita belum sampai puncak juga. Ayo Meng, Korban 1. kamu pasti bisa. Ayo sih. Kita sampai di kawah Gunung Guntur, menikmati keindahannya sejenak, lalu melanjutkan pendakian. Setelah sekian lama melalui drama yang panjang, sampailah kita di puncak Gunung Guntur. Semua lelah dan jerih payah dibayar lunas. Serna! Goblok. Selepas itu kita memutuskan balik karena matahari udah cukup terik dan udah bukan waktunya yang tepat untuk diam di puncak gunung. Akhirnya kita cabut tuh pulang kan sambil bawa trash bag yang kami isi dengan sampah-sampah yang ada di jalan selama kita turun. Hal ini dilakukan atas dasar kekecewaan kami pada para pendaki yang tidak bertanggung jawab, yang meninggalkan sampah-sampahnya di tempat yang seharusnya kita jaga keindahannya bersama-sama. Di perjalanan turun benar-benar nguras tenaga dan bikin sepatu rusak loh. Kadang kita harus terpleset dan terjerembab juga nabrak bebatuan yang besar yang ada di sana. Pas sampai tenda kita udah capek banget, wah akhirnya balas dendam dah. Kita tidur siang tuh selama 1 jam kira-kira. Lelah bung. Buat gua, Gunung Guntur merupakan gunung yang bikin gua susah untuk mendeskripsikannya. Gua khawatir apa yang gua deskripsikan tentang gunung ini tidak lebih indah dari apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih Tuhan Yang Maha Esa, Gunung Guntur dan ekosistemnya, Kang Wekwok, tukang sewa senter, tenda double layer punya Pantera, mobil Komeng, air minum Al-Maksum, nugget Sogut, bumbu spaghetti La Fonte, minyak kiloan warung GKPN, dan lain-lain yang udah ikut berkontribusi. Thank you buat yang udah nonton. Semoga gue bisa bercerita di video-video selanjutnya.